Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembahasan soal ASPD Bahasa Indonesia MKKS SMP MTS Provinsi DIY Part 2. Lanjut soal nomor 17. Pertanyaannya adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh Monkey melalui agar kalian paham, simak dulu cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Nah, agar kalian dapat menjawab soal tentang cara pengarang menggambarkan karakter dari seorang tokoh itu ada dua ya, secara analitik yaitu secara langsung dan secara dramatik yaitu secara tidak langsung. Kita bahas secara singkat yuk. Analitik diceritakan secara langsung, jadi nanti tokohnya disebutkan, karakternya disebutkan secara langsung ya. Di sini contohnya adalah dia sangat supel sehingga disukai teman-temannya. Di sini secara langsung menyebutkan bahwa tokoh dia atau tokoh Eka wataknya adalah supel. Yang kedua, secara dramatik. Ada beberapa cara pengarang menggambarkan watak secara dramatik. Yang pertama melalui percakapan tokoh atau tokoh lain. Jadi nanti karakter dari seorang tokoh itu melalui percakapan seorang ya. Contoh, Jo bagaimana sebenarnya dengan Maimunah? Iya, bagaimana lagi? Dia itu memang terlampau cantik sih, tapi dia sangat judes. Nah, di sini watak dari Maimunah disebutkan judes dari percakapan antara Paijo dan Siti. Yang kedua, melalui pikiran tokoh, sang tokoh atau tokoh lain. Meni menatap wajah ibunya. Ibuku memang baik, aku sangat menyayanginya. Sikapnya yang tegas telah ikut membentuk karakterku. Ibu sangat kuat dan tabah dalam menapaki hari-hari bersamaku. Aku ingin sekali membuatnya bahagia di hari tuanya. Begitu batin Meni. Di sini adalah pikiran, Pikiran kan seperti kata batin di sini adalah pikiran dari seorang tokoh, karakter dari seorang ibu, yaitu sikapnya, wataknya adalah tabah. Yang terakhir yaitu melalui perbuatan atau tingkah laku tokoh. Contohnya adalah pulang sekolah tanpa mengetuk pintu, Tuni langsung masuk rumah dan dibantingnya pintu rumahnya dengan keras. Nah, di sini watak dari Tuni disebutkan dari tingkah laku yang dilakukan Tuni, yaitu dibantingnya pintu rumahnya dengan sangat keras. Jadi watak Tuni bisa digambarkan sebagai pemarah. Mudah kan? Nah, setelah kalian paham tentang penjelasan tadi, kalian tentunya nanti bisa menjawab ya pertanyaan tentang cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Suatu hari ketika mereka sedang bercanda, datanglah Monkey dengan gayanya yang angkuh. Disebutkan di sini secara langsung ya. Jadi sudah kelihatan. Jawabannya adalah D, diceritakan secara langsung oleh penulis. Soal nomor 18, pertanyaannya adalah kutipan cerpen tersebut merupakan tahapan alur. Tentunya kalian sudah mengetahui ya tentang jenis-jenis dari tahapan alur. A. Pengenalan, B. Klimaks, C. Peleraian, D. Penyelesaian. Sekuat tenaga, Tom mempertahankan Wilson ketika ombak besar menerpa. Perahu kayunya terombang-ambing sampai akhirnya hancur berkeping-keping. Tom bertahan di atas papan sebesar tubuhnya. Wilson, bola tenis sahabatnya, terlepas dari hanyut di tengah badai lautan. Tom menangis sekeras-kerasnya sambil memanggil-manggil Wilson. Jika seperti ini kalian tentunya sudah tahu ya. Tahapan alur ini merupakan tahapan dari klimaks. Soal nomor 19, makna kata simbol kata panas pada kutipan cerpen tersebut adalah kata panas di sini artinya apa sih dari kutipan cerpen? Situasi di dalam kelas terasa panas, membuatku malas masuk untuk ke kelas. Nah, di sini arti dari panas apa ya? A. Menggelisahkan, B. Menegangkan, C. Menakutkan, dan D. Mengerikan. Kira-kira kalau suasana memanas itu apa sih? Iya, betul, yaitu menegangkan. Kalian sudah tahu tentang makna simbol.
Soal nomor 20, amanat dalam kutipan cerpen tersebut adalah amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Teksnya, saat kura-kura sedang memanen buah-buahan segar dari kebunnya, kera memperhatikan dari kejauhan. Kera melihat buah-buah segar itu dengan mata berbinar. Kera mendekati kura-kura dan berkata, "Kura-kura, di desa seberang ada kebun buah yang luas. Di sana kau bisa memanen buah sebanyak yang kau mau. Aku akan mengantarmu ke sana." Kura-kura tergiur dan sepakat pergi bersama kera ke desa seberang. Di perjalanan, kera berusaha keras membuat perangkap agar kura-kura tak bisa kembali ke kebunnya. Tiba-tiba kura-kura terjebak di salah satu perangkap yang dibuat oleh kera. "Hai kera, bantu aku!" Kera mengejek kura-kura dan berlari kembali ke arah kebun milik kura-kura. Kera sudah tak sabar ingin menguras habis buah milik kura-kura, tapi tiba-tiba ia terjerat perangkap buatannya sendiri. Kura-kura yang melihatnya pun tertawa. Oke, di sini ada dua pesan ya, dari segi kera dan dari segi kura-kura. A. Teman harus menolong, jangan serakah. Di sini tidak ada kata harus saling tolong menolong. B. Jangan suka berbohong, jangan sembrono. Ini pun dua-duanya tidak masuk amanat dari fabel tersebut ya. C. Jangan sembrono, jangan mudah percaya. Di sini kata jangan sembrono pun tidak disebutkan di dalam fabel ya. Sembrono itu adalah gegabah. Kalau jangan percaya, oke, ada di situ. Sekarang, nah yang lengkapnya adalah D ya, jangan serakah dan jangan mudah percaya. Soal nomor 21, sudut pandang kutipan cerpen tersebut adalah, nah agar kalian tahu tentang sudut pandang, simaklah penjelasan singkat berikut ini ya. Jenis dari sudut pandang ada 4 ya, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ada 2, yaitu sebagai pelaku utama dan sebagai pelaku sampingan. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu adalah serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, yaitu dia sebagai tokoh utama dari suatu cerita. Biasanya menggunakan kata aku atau saya. Contohnya, pagi hari aku bangun dari tidur panjang yang telah melelapkanku. Aku bergegas pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum berangkat sekolah. Setelah itu, aku membereskan tempat tidur dan sarapan pagi terlebih dahulu. Lalu setelah sarapan, aku berangkat sekolah. Sedangkan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, yaitu seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisinya bukan sebagai tokoh utama. Contoh, aku bangga melihat Agus teman baikku. Dia sangat cerdas dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Terkadang aku merasa iri padanya karena dia lebih pintar daripadaku. Akan tetapi dia selalu membantuku jika aku dalam kesulitan. Di sini tokoh utamanya adalah Agus ya. Contoh yang kedua adalah Brak. Sekali lagi, aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis. Ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Nah, di sini posisi aku bukan sebagai tokoh utamanya. Tokoh utamanya adalah Erika. Sedangkan sudut pandang orang ketiga serba tahu itu biasanya menggunakan kata ganti ia, dia, atau menyebutkan nama dari tokoh utama. Contoh, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Oke, di sini adalah tokoh utamanya adalah Naomi. Sedangkan sudut pandang orang tiga sebagai pengamat adalah dia ya, kata ganti orang ketiga kan dia sangat terbatas.
penulisan penggambaran apa yang dilihat, didengar, yang dialami oleh tokoh utama, tapi itu terbatas ya. Contohnya, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini, pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini, atau mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarganya. Oke, jadi sebagai pengamat adalah menceritakan tokoh si dia itu secara terbatas. Oke, paham kan? Nah, setelah kalian mengetahui tentang penjelasan sudut pandang, tentunya kalian bisa ya menjawab pertanyaan tentang sudut pandang kutipan cerita tersebut adalah pedagang garam tersebut memiliki seekor keledai yang digunakan untuk mengangkut garam ke kota terdekat. Dalam hati, ia sangat menyayangi keledai tersebut sampai makanan dan tempat tinggal keledai selalu disediakan. Keledai sudah dianggap keluarga dan menjadi teman hidup satu-satunya pedagang garam tersebut. Akan tetapi, keledai tidak puas dengan perlakuan pedagang garam. Nah, kalian tentunya sudah tahu ya, di sini ada kata ganti orang ketiga, yaitu ia. Tentunya sudut pandang orang ketiga. Jadi jawaban antara C dan D, orang pertama pelaku utama sama orang pertama pelaku sampingan, salah ya. Jawaban yang betul adalah orang ketiga serba tahu. Mudah bukan? Soal nomor 22. Pertanyaannya, simpulan akibat konflik kutipan cerita tersebut adalah, yang ditanya adalah simpulan akhir dari suatu cerita atau dampaknya apa sih yang dilakukan dari konflik tersebut. Oke. Ketiga anak itu terkejut melihat ibunya. Wajahnya memang wajah ibu mereka, tapi badannya sungguh mengerikan. Badannya penuh sisik dan tidak berkaki. Si ibu memiliki ekor sama persis seperti ikan. Si bungsu menangis karena melihat ibunya. Ia bahkan menolak untuk disusui. Si sulung marah. Kau bukan ibu kami, kau pasti ikan yang mencelakai ibu kami. Ibu, di mana ibu? Teriak si sulung. Percayalah nak, aku ini ibumu. Ibu berubah seperti ini karena bertekad untuk tinggal di laut. Si ibu mencoba menjelaskan, namun ketiga anaknya bergeming. Mereka justru meninggalkan ibunya dan pulang. Di sini ya, simpulannya apa sih? Yaitu ketiga anaknya pergi meninggalkan ibunya. Jadi jawabannya adalah C ya anak-anak. Paham bukan? Nah, kalau si sulung tidak mau, ini juga bukan ya. Nah, kalau ini wajah ibu mengerikan merupakan penyebab konflik. Oke? Nomor 23. Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan teks tersebut diawali dengan, nah jika diawali kita hanya membaca di awal kalimat saja ya. Perbedaannya dengan soal sebelumnya, jika urutan harus semuanya yang dibaca. Tapi ketika yang ditanya diawali hanya kalimat pertamanya. Oke? Ani anak yang pandai. Suatu hari ia tak hadir ke sekolah. Jadi Ani anak yang pandai merupakan pemunculan masalah, pengenalan tokoh, pendeskripsian tempat, atau pengenalan tokoh juga ya. Ya, jawabannya adalah pengenalan tokoh. Karena tokohnya siapa? Ani anak yang pandai. Jadi jawaban A dan C otomatis salah. Sehingga di sini teks 2-nya pendeskripsian tempat atau pemunculan masalah ketika suatu hari ia tak hadir ke sekolah, yaitu pemunculan masalah. D ya anak-anak. Soal nomor 24. Perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan teks tersebut adalah, nah di sini kita diminta untuk penggunaan bahasa apa sih yang digunakan di dalam teks 1 dan teks 2. A. Mengandung makna konotasi, itu adalah makna yang tidak sebenarnya.
B. Menggunakan kata sandang dan kata tidak sandang. C. Semua kalimat tunggal, semua kalimat majemuk. D. Tidak terdapat bahasa daerah, terdapat bahasa daerah. Oke, di sini ada kata sang. Sang merupakan apa? Kata sandang. Oke, kata sandang itu ada sang dan ada si. Jadi otomatis jawabannya adalah B ya, anak-anak. Soal nomor 25. Komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut adalah kita diminta untuk mengomentari, berarti penilaian secara subjektif ya dari cerita. Ibu pernah mengatakan kepadaku bahwa tekad ayah untuk menjadi pelukis mumpuni begitu besar. Meski begitu, aku sering mendengar orang-orang mengatakan bahwa ayah tidak akan pernah berhasil menjadi pelukis. Bukti dari pernyataan itu, setiap kali ayah mengadakan pameran, belum pernah sekalipun lukisannya terjual. Ayahmu pantang menyerah, sahut ibu ketika aku bertanya tentang kapan ayah mulai merintis dunia lukisnya. Menurut ibu bagaimana? Tanyaku. Maksudmu? Aku ingin tahu pendapat ibu perihal perjuangan ayah dalam hati. Aku penasaran. Nah, apa sih komentar yang tepat? A. Nasib pelukis akan ditentukan oleh keberhasilannya dalam mengadakan pameran. B. Melukis tidak bisa dijadikan sebuah profesi andalan bagi seorang kepala rumah tangga. C. Sikap ayah yang gigih dan pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita perlu diteladani. D. Usaha yang dilakukan ayah untuk menjadi pelukis mumpuni tidak mungkin dapat tercapai. Ya, jawabannya adalah C ya. Sikap ayah yang gigih dan pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita perlu diteladani. Soal nomor 26, perbaikan penggunaan istilah pada teks tersebut adalah kita diminta untuk memperbaiki istilah yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke? Pembangunan dalam rangka reparasi beberapa kawasan di Kota Yogyakarta telah dilakukan. Nah, di sini adalah kata reparasi. Reparasi itu merupakan kata yang digunakan untuk elektronik, ya, atau kendaraan, itu reparasi ya. Jadi kalau suatu kawasan itu bukan reparasi tapi revitalisasi. Oke? Di sini ada kata sentra juga ya. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan 4 kawasan hasil pembangunan kota Yogyakarta pada Jumat 18 Desember 2020 karena pandemi COVID-19. Peresmian dilakukan secara virtual dari Gedung Pracimasan Sentra Kepatihan Yogyakarta. Sentra itu termasuk luas ya. Nah, sentra diganti dengan kata kompleks. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya, anak. Soal nomor 27, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah kita diminta untuk melengkapi kata yang hilang dari paragraf ya. Biasanya mengacu ke kata sebelumnya atau kata setelahnya. Nah, di sini kalimat terakhir ada kata selanjutnya, berarti nanti ada hubungannya ya dengan kalimat yang telah dihilangkan. Oke, alat ini dapat mendeteksi keberadaan COVID-19 melalui embusan nafas hanya dalam kurun waktu 80 detik. Selanjutnya, ada sebuah sensor pada alat tersebut yang akan mendeteksi VOC. Jadi, jawaban yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ya, jawabannya yang tepat adalah A. Pasien cukup menghembuskan nafas ke sebuah kantong khusus yang terhubung langsung dengan genose. Selanjutnya, nah kan sesuai. Soal nomor 28. Pertanyaannya, urutan petunjuk yang tepat dari cara membuat disinfektan dari cairan pemutih adalah, nah cara mudahnya kalian tinggal melihat pilihannya ya. Di sini satu semua. Setelah satu ada nomor 4, jadi nanti urutannya 1 dan 4. Perbedaannya adalah setelah 4 ada 5 dan 3. Kita baca nomor 1. Siapkan botol kaca, cairan pemutih, dan air bersih.
Tuang cairan pemutih atau cairan karbol secara hati-hati ke dalam botol kaca terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalimat setelah nomor 4 nomor berapa? 5 atau 3 ya? Tuangkan cairan pemutih terlebih dahulu, setelah itu kocok botol atau tambahkan air bersih lalu tutup botol. Iya, jawaban yang tepat adalah 1, 4, 3. Jadi jawabannya adalah B ya anak-anak. Soal nomor 29, variasi kata terdeteksi. Di sini adalah variasi sama halnya dengan sinonim ya. Terdeteksi itu sinonimnya adalah ya, jawabannya ditemukan.